pengertian sederhana dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa Id, kalau kita berbicara tentang Id, al-Id mushtaq min al-aud wa huwa ar-ruju'. Al-Id yaitu terambil dari kata aud. Di aud itu artinya kembali, ya, rujuk kembali. Dalam al-muawadah gitu ya. Wa sumya bidzalik litakarrurihi fi kulli amin. Jadi dinamakan Id itu sebagai Id. Id itu kembali karena memang kembalinya ini hari setiap tahun. Setiap tahun nanti Id lagi, setiap tahun Id lagi, setiap tahun Id lagi begitu. Nah, cuman yang perlu difahami, kalau menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini, Idnya ini bukan sekedar kembali pada hari raya, tapi lebih dalam lagi prinsipnya, tatkala kita tidak bermaksiat kepada Allah, maka itu adalah hari raya Id. Ramadan, 1 bulan kita ini mudah-mudahan belum ada yang batal ya. Ada yang sudah batal belum? Aman semua ya? Alhamdulillah, jadi belum ada yang batal. Jadi setiap hari ketika kita tidak maksiat, ya maka itu namanya hari raya Id, kata Sayyidina Ali. Jadi sangat mendalam artinya prinsip bahwa ketika Allah tidak catat kita sebagai pelaku-pelaku dosa, tidak tercatat di dalam catatan kitab kita adalah orang yang melakukan kesalahan, dosa, ya maka itulah hakikat orang yang beridul fitri. Tapi masuk ada yang idul fitri, pakaiannya bagus, bajunya bagus, semuanya baru, tapi dosanya masih numpuk. Puasanya ditinggal, kemudian Ramadan juga sholatnya ditinggal misalnya. Nah, ini bukan idul fitri namanya, bukan kembali kepada kesucian. Nah, sehingga perlu kita fahami betul hakikatnya agar tidak hanya sebatas melampiaskan senang atau bahagia, tapi sebenarnya pribadi kita itu menyesal karena banyak beban-beban dosa. Sebenarnya seperti itu ya. Baik. Lebih dalam kita berbicara tentang Id. Terkait dengan Id ini, maka di dalamnya ada namanya sholat Idul Fitri. Ada sholat Idul Adha. Jadi maka disebut Idaini. Idaini itu artinya 2 hari raya. Nah, sholat pada hari raya Idul Fitri adalah salah satu sholat yang disunahkan berjamaah. Sholat yang disunahkan berjamaah. Tetapi tetap saja kalimatnya karena ini sunnah, seandainya dia tidak berjamaah, apa boleh? Ya boleh juga. Sholat di rumahnya sendiri, ya boleh. Karena berjamaahnya pun sunnah. Jadi sholat Id ini termasuk sunnah berjamaah. Bahkan untuk wanita lebih afdal di rumah ya. Kalau wanita itu lebih afdal di rumah untuk sholat Idnya, bukan malah ke lapangan, bukan malah ke masjid. Untuk afdalnya ini berlaku bagi wanita yang seperti apa? Yang pertama, wanita yang masih muda. Jadi zawatul atau zatul hay'ah, yang masih masih muda ya. Nah, kemudian termasuk juga wanita yang tergolong umumnya cantik gitu ya. Kemudian ya yang di bawah 40 lah. Yang di bawah 40 itu sunnah di rumah ya. Sunnah di rumah. Kalau yang di atas itu boleh dia, tapi dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat. Ini kita bicara tentang hukum yang agak kencang ya. Yang agak kencang. Syaratnya yang pertama, idnuz zauji. Izin suaminya kalau dia mau sholat keluar. Harus ada izin suami yang pertama. Yang kedua adalah tarkut tib. Meninggalkan untuk menggunakan harum-haruman. Itu syarat kedua itu. Kalau harus keluar dia sholat ya, ke lapangan kayak. Yang ketiga, ada mulabsi thiyabiz zinah wa syuhrah. Tidak pakai pakaian yang bagus, tidak pakai pakaian yang mewah, mentereng. Dia biasa-biasa saja. Itu syaratnya untuk wanita kalau sholat Id keluar.
Itu aturannya begitu ya. Aturannya itu seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tamna'u ima Allah masajidallah walakin liyukhrijanna wa hunna tafalat. Jangan larang wanita-wanita itu keluar daripada rumah untuk ke masjid, tapi dalam keadaan ya yang sudah tidak pakai parfum, tidak pakai baju baru. Ketentuannya seperti itu. Agar supaya kita datang menaikkan ibadah dalam rangka sholat, ya benar-benar dapat pahala, bukan nanti malah dapat dosa. Ini ketentuan. Terkait dengan Id, kalau kita bicara waktunya itu dari tulu'u syams sampai sebelum zawalus syamsi. Jadi waktu sholat Id itu dari terbit matahari sampai nanti menjelang zuhur. Kalau ada seorang jam 8 belum sholat, jam 9 belum sholat, lalu dia sholat misalnya jam 10, sholat Id, masih dapat kesunahan. Karena barangkali tertinggal, cepet-cepetan, belum mandi, tergesa-gesa, berangkat ke masjid, rupanya di masjid sudah selesai, pada bubar sudah. Tidak apa-apa sholat sendiri di masjid ya. Seandainya sudah bubar. Karena waktunya sampai menjelang zuhur. Seperti sholat duha persis ya. Seperti sholat duha. Kalau sholat duha, dari terbit matahari, naik beberapa tombak sampai sebelum zawal. Artinya orang sholat Id jam 11 masih nutut waktu. Masih nutut waktunya ya. Jam 10 masih nutut waktunya. Hanya saja untuk sholat Idul Fitri diafdolkan lebih lambat. Kenapa? Karena pertama, untuk menunaikan zakat fitrah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk supaya bisa makan terlebih dahulu, minum terlebih dahulu. Karena sunnah untuk membedakan hari tanggal 1 Syawal dengan Ramadan. Bahwa 1 Syawal ini orang tidak boleh puasa memang. Haram berpuasa. Bukan lagi tidak boleh, tapi haram. Haram dia kalau berpuasa. Sehingga untuk memastikan minum, makan, tidak perlu terang-terangan makan begitu. Supaya orang membedakan, oh ini hari raya, oh ini sebelumnya bukan hari raya. Ya terang-terangan makan. Barulah berangkat ke masjid. Begitu ketentuannya. Kesunahannya begitu ya. Kesunahannya seperti itu. Terkait dengan tata caranya, bahwa syuriat jama'atan wa tasihu furada wal jama'ah matlubatun fiha lil haj. Nah, ini terkait dengan Idul Adha ya. Sama halnya dengan Idul Fitri, jadi disunahkan berjamaah dan boleh kalau sholat sendiri. Tetapi makruh kalau berulang sholat ya. Habis sholat Id nanti ikut lagi sholat Id, makruh. Cukup satu kali sholat. Habis sekali sholat ya sudah selesai ya. Dan tidak pakai azan, tidak pakai qomat. Tidak pakai azan, tidak pakai qomat. Jadi jangan tiba-tiba dikomati sholat Id ya. Nah, itu akan rame nanti, jadinya gempar nanti ya. Jadi bagaimana caranya? Ya cukup nidak saja, as-sholatu jami'ah begitu. Sholat sudah didirikan begitu. Nah, cukup seperti itu. Nah, kalau ada penghantar Bilal sebelumnya, tidak apa-apa. Seandainya tidak ada penghantar Bilal, cukup as-sholatu jami'ah. Cukup seperti itu. Ini ketentuannya. Bagaimana tata caranya? Sempurnanya kaifiyah dalam sholat Idul Fitri atau Idul Adha, niat seperti biasa. Usalli sunnata Idul Fitri ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, kemudian takbir 7 kali. Jadi takbir 7 kali. Nah, setelah takbir 7 kali, baru kemudian baca ta'awud, lalu basmalah Fatihah. Ada kelupaan seorang imam ketika dia sudah baru takbir pertama, takbiratul ihram, belum takbir sunnah,
yang ditunaikan langsung baca Fatihah. Ditegurlah sama si makmum di belakangnya. Lalu karena ditegur, kembali lagi dia ulangi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau seperti itu, mengulangi lagi setelah baca Fatihah, maka sholatnya batal. Sholatnya batal. Jadi sudah takbir, sudah baca Fatihah, lupa takbir. Lalu karena ditegur, dia ngulangi baca takbir. Kalau begitu, maka sholatnya batal. Bagaimana supaya bisa dilanjutkan tidak batal? Ya sudah, tidak usah takbir. Takbir 7 kali tadi tidak usah. Lanjut sudah baca Fatihah. Nah, nanti yang kedua ingat, tidak apa-apa yang kedua 5 kali. Agar jangan sampai nanti salah. Dan kemudian takbir yang dilakukan 7 kali di rakaat pertama atau 5 kali di rakaat kedua itu bukan sunnah ab'ad, yang artinya menjadikan sujud sahwi. Maka tidak perlu sujud sahwi juga. Kalau seandainya tidak ada takbir yang dilakukan, maka tidak perlu sujud sahwi juga. Ini ketentuan yang ditetapkan. Nah, setelah itu, setelah takbir pertama, kemudian takbirul ihram, takbir 7 kali, habis itu baca Fatihah, baca surat, setelah baca surat, rukuk, i'tidal, sujud, rakaat kedua, takbir 5 kali. Takbir perpindahan 1, ditambah takbir 5 kali. Tambah takbir 5 kali, berarti 6 kali ya. Yang di rakaat pertama 8 kali takbir plus takbiratul ihram, rakaat kedua 6 kali takbir plus takbir perpindahan. Jadi ketentuannya seperti itu. Kemudian yusannu ja'lu kulli takbiratin fi nafasin. Disunahkan semua takbir itu satu nafas ya. Jadi Allahu Akbar, Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar, gitu ya. Jadi satu nafas dalam takbirnya itu ya. Maksudnya satu nafas satu takbir itu, bukan satu nafas 7-7-nya, bukan ya. Ya habis nafasnya ya. Bukan satu nafas 7-7-nya. Nah, karena di sela-sela takbir ada kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya agak sedikit lambat. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada bacaan itu. Kalau terlalu ngebut, Allahu akbar, Allahu akbar, nah, itu tidak baca sudah itu ya. Lewat sudah dia. Nah, jadi ada kalimat tasbih kemudian tahlil di dalam jeda takbir tadi. Kemudian dibacanya secara sir dan makruh untuk ditinggalkan. Makruh ditinggalkan. Nah, itu jadi ketentuannya seperti itu. Berikutnya di dalam ketentuan takbir terkait dengan takbir di dalam hari raya, ada 2 jenis takbir, baik hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Ini takbir di luar sholat maksud saya ya. Atau takbiran lah ya. Takbiran. Takbiran itu ada istilah takbir muqayyad, ada takbir mursal. Kalau yang mursal itu maksudnya los gitu ya. Los itu. Kalau muqayyad itu terikat dengan waktu. Untuk Idul Fitri itu namanya takbir mursal. Kalau hari ini hari raya, dari tadi malam maghrib, dari maghrib sudah takbiran ya. Dari maghrib terus sudah itu. Sampai malam jam 12, jam 1, terus sudah takbir terus ya. Mau di pasar, di masjid, di rumah, di warung, takbir terus. Di mana-mana sudah ya takbir itu. Sampai pagi, nanti kalau hari ini misalnya hari raya, nanti sampai siang, sampai sore maghrib selesai. Itu namanya takbir mursal. Jadi di los gitu ya. Ingat, hari raya Idul Fitri itu mursal. Untuk hari raya Idul Adha itu baru muqayyad. Jadi dari maghrib malam hari raya
sampai kemudian pagi, sampai nanti tanggal 11, 12, 13. Tapi untuk 11, 12, 13 itu habis sholat difokuskan, lebih ditekankan. Ya, habis sholat takbiran lagi, habis sholat terus selama 3 hari. Jadi 4 hari kalau hari raya Idul Adha. Itu namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad ya. Kemudian disunnahkan setelah sholat itu khutbah Id. Khutbah pun ketentuannya sunnah, sekali lagi. Ketentuannya sunnah. Sebagaimana khutbah Jumat. Tapi dalam rukunnya saja. Tidak dalam syaratnya. Maksudnya bagaimana? Kalau seandainya dia batal pas lagi khutbah, tuh habis sholat batal. Apa boleh dia jadi khotib? Boleh. Tetap sah ya. Seandainya ada kena najis bajunya, pakaiannya, apa tetap sah khutbahnya? Tetap sah. Karena syaratnya tidak menjadi ketentuan. Tapi kalau rukunnya ya sama dengan Jumat ya, sama dengan Jumat. Rukunnya yaitu hamdalah, kemudian ayat, kemudian sholawat, kemudian wasiat, kemudian doa. Itu sama ya. Jadi ketentuannya seperti itu. Baik. Di dalam ketentuan khutbah pada takbir yang pertama sebelum khutbah pertama takbir 9 kali. Sebelum mulai hamdalah, Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Baru kemudian diawali khutbahnya. Nanti khutbah yang kedua juga sama, cuman 7 kali. 7 kali. Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini diantara ketentuannya. Nah, sedikit lagi, sunnah-sunnahnya di malam hari raya yang pertama menghidupkan di malam dengan dengan ibadah. Itu sunnahnya ya. Di malam hari raya itu bukan senang kemari, senang-senang, bukan. Lebih afdal justru ibadah. Jadi supaya memaksimalkan puncak daripada rangkaian ibadah puasa untuk masuk pada kesempurnaan pahala. Yang pertama. Yang kedua, disunahkan mandi untuk sholat Idul Fitri. Dari jam 12 malam tuh sudah mandi sudah ya. Sampai kapan ya? Sampai jam segini ini. Kalau sekarang mau berangkat Id ya sampai jam segini. Sunnah mandi. Kemudian yang ketiga, tatayyub. Kemudian tanadzuf, tazayyun, jadi berhias, pakai parfum. Tapi bagi laki-laki ya. Nah, pengecualian bagi wanita seperti yang saya bahas di awal tadi. Nah, pakai parfum, pakaian yang terbaik sudah ya. Terbaik sudah pakaiannya. Nah, kemudian al-iftar qabla zihab. Makan sebelum berangkat. Termasuk syaratnya adalah lebih bersegera untuk makmum agak pagian. Tapi kalau imam boleh agak lambat-lambat sedikit. Sunnahnya begitu ya. Makmum lebih pagi, imamnya lambat-lambat sedikit. Maka perlu difahami supaya tidak khawatir jangan-jangan imamnya tidak datang. Mungkin dia mengamalkan ini ya. Akhirnya lambat dia datang. Kemudian termasuk juga ketentuannya di dalam berangkatnya, nah itu dari satu jalan, pulangnya jalan lain. Misalnya orang sholat di Darussalam. Nah, kalau misalnya dari sini saja nanti berangkatnya dari kanan, nanti pulangnya dari kiri. Minimal begitu ya. Itu dapat sunnah itu. Masuknya dari kanan sana, nanti pulangnya dari kiri. Kalau misalnya di pantai sana rumahnya, nanti berangkatnya sini, nanti pulangnya muter sana ya. Nah, sunnahnya begitu. Sunnahnya begitu ya. Jadi untuk mendapatkan keafdalannya. Jadi bukan satu jalan dipakai. Nah, itu sunnahnya seperti itu. Kemudian didirikan di masjid. Paling afdal itu di masjid. Bukan di lapangan. Karena apa? Pasti suci. Itu pertama. Kalau lapangan khawatir nanti ada kotoran anjing, macam-macam. Apalagi di daerah kita ya. Belum lagi nanti yang tidak bawa sejadah. Belum lagi nanti macam-macam sudah itu. Maka afdal di masjid.
afdal di masjid. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan hari raya, memastikan untuk segera membayar zakat fitrah. Tapi ambil keafdolannya, kalau hari raya ini sekarang habis subuh tadi, habis sholat subuh kita kasih itu zakat. Itu afdolnya ya, paling afdol sudah. Sembari berangkat, nah, kita kasih siapa? Paling afdol ya tetangga. Bila perlu keluarga. Itu sudah tidak ada khilaf di antara ulama sudah ya. Keluarga misalnya keponakan, misanan, bahkan orang tua kalau tidak satu naungan nafkah. Yang terdekat kasih ya. Itu paling afdol, itu tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Dan pastikan kasih beras ya. Tidak usah pakai uang. Nanti kalau pakai uang kita panjang pembahasannya itu. Kalau pakai Hanafi dia harus pakai harga kurma atau harga gandum, kan lebih mahal nanti jatuhnya. Karena kalau enggak ya enggak sah juga nanti ya. Jadi pakai uang cuman harga beras enggak masuk. Enggak sah nanti ya. Zakatnya tidak sah karena dalam mazhab Syafi'i tidak ada ketentuan zakat fitrah pakai uang. Tidak ada. Dan dalam mazhab Malik zakat fitrah itu penyalurannya kalau Imam Malik hanya fakir miskin. Hanya fakir miskin saja. Tidak boleh yang lain. Itu mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i boleh, cuman ketentuannya terkait dengan mujahid atau al-ghuzah ya. Wa fi sabilillah. Sabilillah itu adalah orang-orang yang hanya berperang saja. Nah, maka terlepas daripada dua perbedaan ini, di zakat fitrah itu ya sudah fakir miskin sudah ya. Kalau statusnya fakir miskin, kasih sudah. Ini saya kira sebagai ketentuan terkait dengan persiapan nanti Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah kita, menyempurnakan semua ibadah kita, dan mudah-mudahan akan diperkenankan kembali tahun-tahun berikutnya masih berjumpa dengan bulan puasa, bulan Ramadan, dan bisa mengumpulkan pahala-pahala yang lebih banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.